Pada zaman dahulu kala, Pulau Sumatera masih bernama Pulau Andalas. Pulau Andalas masih diselimuti hutan yang sangat lebat. Ada sebuah kampung di pinggir salah satu hutan lebat itu. Di kampung itu, hiduplah seorang kakek atau disebut dengan Inyik. Inyik Gadang Bahan, begitulah orang-orang di kampung itu memanggil. Disebut Inyik Gadang Bahan karena ia mempunyai kapak yang besar sekali. Kapak miliknya hampir sama besar dengan badannya. Inyik Gadang Bahan berbadan besar. Badannya sebesar pohon beringin. Inyik Gadang Bahan bukanlah seorang yang jahat. Walau ukuran badannya menyeramkan, ia seorang yang ramah dan suka menolong. Di ujung kampung, Inyik Gadang Bahan bertemu dengan seorang nenek tua renta. Nenek itu tampak payah berjalan dengan tongkatnya. Jalannya pelan sekali. Ketika Inyik Gadang Bahan berjalan mendekati, nenek tua renta itu langsung terhuyung, karena tanah di sekitarnya bergetar. "Ada apa, Nek?" Sepertinya ada sesuatu yang membuat nenek menjadi cemas dan ketakutan, tanya Inyik Gadang Bahan. Sudah 3 hari ini, setiap malam, dari dalam hutan terdengar suara dengkuran. Sepertinya ini pertanda yang tidak baik, nasihat nenek tua renta. Pagi telah beranjak ke siang. Matahari hampir tepat di atas kepala. Inyik Gadang Bahan semakin jauh memasuki hutan. Ia menempuh jalan setapak yang biasa dilewatinya. Namun, ada yang terasa ganjil pada jalan setapak yang biasa dilewati Inyik Gadang Bahan itu. Di pinggiran jalan setapak banyak pohon-pohon yang patah dan tumbang. Begitu juga dengan dahan-dahan pohon berserakan di mana-mana. Inyik Gadang Bahan mengerutkan keningnya. Mencoba bertanya-tanya di dalam diri sendiri, apa yang telah terjadi di hutan ini. Inyik Gadang Bahan kembali teringat akan nasihat nenek tua renta tadi. Jika melihat sesuatu yang ganjil, segeralah berbalik arah ke kampung, jangan diteruskan perjalanan. Maka Inyik Gadang Bahan segera membalikkan badan, berputar arah, kembali mengambil jalan pulang. Beberapa langkah di hadapannya kini menghadang kepala seekor naga yang amat besar. Matanya hijau, hidungnya mengeluarkan percikan api, kulitnya bersisik keemasan. Naga itu meraung, membuka mulutnya lebar-lebar. Lidahnya yang seperti percikan api kelihatan. Lidah itu mulai mengeluarkan percikan api. Inyik Gadang Bahan dengan sigap melompat ke samping, menghindari percikan api dari mulut naga itu. Sekarang Inyik Gadang Bahan tahu bahwa naga yang menghadangnya bukanlah seekor naga yang baik, namun seekor naga yang jahat. Dengan sekejap, api telah menyembur dari mulutnya. Dengan sekejap pula, Inyik Gadang Bahan langsung menghindar dari semburan api itu. Gumpalan bola api itu pecah jadi 4 bagian dan terlempar ke 4 penjuru arah. Rimbun pepohonan yang ada di sekitar Inyik Gadang Bahan langsung terbakar. Kini Inyik Gadang Bahan telah dikelilingi kobaran api. Kobaran api itu semakin membesar dan menjalar. Inyik Gadang Bahan jadi resah. Bukan resah karena kalah kuat dari naga yang jahat. Namun resah hutan di sekitarnya akan terbakar habis.
Maka Inik Gadang Bahan harus mencari akal untuk menunda pertempuran dengan naga yang jahat itu. Bagaimana kalau kita berpindah tempat bertempur? Di ujung hutan sebelah barat sana ada sebuah lembah. Pada dasar lembah itu ada sebuah padang pengembalaan. Di sana banyak ternak-ternak yang digembalakan, ada sapi dan kambing. Agar Tuan Naga dapat mengenyangkan perut terlebih dahulu dengan ternak-ternak di padang pengembalaan itu. Bagaimana? Sambung Inik Gadang Bahan. Mata naga yang jahat itu membulat. Sepertinya ia tertarik dengan usulan Inik Gadang Bahan. Di kepala naga yang jahat itu kini terbayang hewan-hewan ternak yang gemuk-gemuk dan siap untuk disantapnya. Lalu, tanpa permisi naga yang jahat itu langsung melesat terbang. Inik Gadang Bahan langsung dengan sigap memadamkan api yang membakar hutan di sekitarnya. Setelah api-api itu dapat dipadamkan, Inik Gadang Bahan bergegas pulang ke perkampungan penduduk. Hendak memberitahu penduduk kampung bahwa kini ada naga yang jahat menghuni hutan mereka. Sore yang terik diselimuti kabut tiba-tiba mengelam. Kabut putih seperti ditutupi sebuah bayangan. Bayangan yang mengelam itu memanjang di sepanjang lembah. Bayangan itu ternyata bayangan dari naga yang jahat. Naga yang jahat itu telah sampai di padang pengembalaan. Sepertinya ia melihat mangsanya. Api dari mulutnya menyembur, tepat mengenai seekor sapi yang sedang memakan rumput. Sapi itu hangus seketika. Dengan sekejap mata, mulut naga jahat itu langsung menyambar sapi yang hangus itu. Lalu naga yang jahat itu kembali terbang menukik ke atas, mencari-cari mangsanya yang lain. Ia kembali berputar-putar. Sedangkan jauh di kampung pinggir hutan sana, Inik Gadang Bahan baru saja memberitahu penduduk kampung bahwa kini di hutan mereka telah dihuni oleh seekor naga yang jahat. Inik Gadang Bahan juga memperingatkan penduduk kampung agar waspada, karena bisa saja naga yang jahat itu sampai ke kampung mereka. Kampung di pinggir hutan itu benar-benar gelap gulita. Tanpa mereka sadari, naga yang jahat itu sedang melintas di atas kampung mereka. Sambil berputar, naga yang jahat itu menyembur-nyemburkan api dari mulutnya. Naga yang jahat terus melaju sambil menyemburkan apinya. Dari sela cahaya semburan apinya, tampaklah atap-atap rumah penduduk. Lalu naga yang jahat itu mulai terbang menukik. Kini tampak bayangan kepala naga itu menukik ke arah perkampungan. Inik Gadang Bahan segera memberi aba-aba pada penjaga kampung agar segera membunyikan kentongan. Penduduk kampung segera berlari keluar dari rumah mereka. Inik Gadang Bahan dan penjaga kampung lainnya segera menuntun penduduk kampung mengungsi ke dalam gua di kaki bukit sudut kampung. Semburan api dari mulut naga yang jahat menyambar atap rumah-rumah penduduk. Perkampungan penduduk dengan sekejap telah terbakar. Naga yang jahat itu mendarat di antara rumah-rumah yang terbakar. Namun, tiba-tiba Inik Gadang Bahan berlari dengan kencang. Melihat Inik Gadang Bahan berlari, naga yang jahat kembali terbang dan mengejar Inik Gadang Bahan. Di celah sibakan kabut itu muncul Inik Gadang Bahan berlari, lalu berhenti di tengah padang pengembalaan. Selang tidak beberapa lama, muncul naga yang jahat mendarat di tengah-tengah padang pengembalaan.
Inyek Gadang Bahan dan naga yang jahat kini berdiri berhadap-hadapan. Mereka telah siap bertempur. Api dari mulut naga yang jahat telah menyembur, mengarah tepat ke Inyek Gadang Bahan. Inyek Gadang Bahan mengelak, kemudian langsung melompat ke arah naga yang jahat. Naga yang jahat berusaha menepis dengan mengibaskan ekornya. Inyek Gadang Bahan menahan semburan api itu dengan punggung kapaknya. Inyek Gadang Bahan terus menahannya sambil terus melangkah, mendekat ke arah naga yang jahat. Setelah begitu dekat, Inyek Gadang Bahan langsung berkelit dan melayangkan kapaknya. Kapak itu tepat mengenai tubuh naga yang jahat. Naga yang jahat langsung tersungkur. Badannya yang panjang kini terkapar, meliuk-liuk menahan sakit. Darah dari tubuhnya lama-kelamaan menggenang. Darah itu menggenang pada bagian ekor dan bagian kepala naga yang jahat. Lama-kelamaan, genangan darah naga yang jahat itu berubah menjadi danau. Itulah yang saat ini disebut orang-orang sebagai Danau Kembar di Sumatera Barat. Danau di atas pada bagian kepala naga dan danau di bawah pada bagian ekor naga. Sedangkan padang pengembalaan itu pun kemudian berubah nama menjadi Alahan Panjang. Lembah tempat Inyek Gadang Bahan bertempur dengan naga yang jahat itu, dinamakan orang-orang dengan Lembah Naga yang Mati. Namun karena lidah orang-orang setempat cenderung menyebut sesuatu dengan cepat, lama-kelamaan lembah itu disebut orang-orang dengan Lembah Gumanti. Tempat-tempat itu terletak di Provinsi Sumatera Barat. Begitulah, yang rakus akan kekuasaan dengan perilaku buruknya, seperti merusak hutan dan tidak pernah puas akan sesuatu pada akhirnya akan musnah.